materi kita kemarin, bahwa kemarin itu kita sudah bicara sampai pilar ketiga ya, Maulid Irfan ya. Kita berangkat dari kondisi yang terjadi hari ini ya teman-teman. Bagi yang baru ikut kelas pada hari ini, Bunda sampaikan sedikit. Ada kondisi masyarakat kita hari ini, kondisi anak-anak kita terutama, yang boleh dikatakan tidak baik-baik saja. Ya, kita lihat di slide ini ada beberapa kondisi yang barangkali ini dulu kita berpikir hanya terjadi di luar, ya jauh dari kita. Tapi hari ini kondisi mengalami anak yang mengalami kekerasan, ada pelecehan atau bullying, ada pencabulan, ada kecanduan game online, ada kondisi anak-anak kita yang minim adab, suka membantah, terbiasa ataupun kecanduan menonton film porno atau pornografi, kemudian lanjuti dengan LGBT, ya apakah ini tren atau memang bersebab dari masa lalu. Dan narkoba ini bukan lagi perkara yang aneh, asing gitu ya. Ini sudah terjadi di sekitar kita. Kita akui atau tidak, kita sadari atau tidak, ini sudah terjadi di sekitar kita. Bahkan itu terjadi di lingkungan terdekat kita. Dan bukan tidak mungkin ini dialami oleh anak-anak kita. Hanya saja, barangkali ini belum terekspos keluar. Ya, yang kita khawatirkan, ini akan sampai di anak-anak kita. Artinya kondisi ini sudah berlaku di luar. Kemarin kita sudah cerita ya, narkoba dari SD itu anak-anak kita sudah terpapar narkoba. LGBT, nah kasus terakhir itu yang di Pekanbaru dengan usia 5 tahun bisa melakukan sodomi kepada teman yang usia juga 5 tahun. Kemudian kita temukan juga grup LGBT di tingkat SD, dan kemudian pornografi yang sudah marak ya, yang menyebabkan banyaknya terjadi pencabulan dan pelecehan seksual, kekerasan kepada anak-anak, dan banyak hal lain ya. Kecanduan game online itu sudah menjadi sesuatu yang biasa ya. Nah ini semuanya pasti bersebab. Nah kemarin kita sampaikan mengapa ini terjadi. Kalau kita tanya ke orang tua akan bilang dengan berbagai alasan. Bisa jadi ini karena lingkungan, karena gadget gitu ya, karena banyak faktor-faktor lain. Dan ada juga orang tua yang mengakui bahwa ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari mereka. Nah nanti kalau kita mau tanya lebih dalam lagi ya, ini akan terjadi saling tuding gitu ya. Nanti orang tua akan bilang lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan kepada anak-anak, dan barangkali orang yang ada di lingkungan juga akan bilang kami hanya melalui semua ini dengan apa adanya gitu ya. Kemudian nanti sekolah bisa juga jadi menjadi salah satu tersangka yang kita anggap tidak bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak. Akan tetapi kalau kita ngelihat dari sisi parenting ya, dari pendidikan keluarga, kita sebenarnya meyakini semua yang terjadi, kondisi hari ini, anak-anak kita hari ini, itu disebabkan karena goyahnya 7 pilar pengasuhan. Ya, ada 7 pilar pengasuhan yang seharusnya kita berikan kepada anak-anak kita. Artinya ketika ini sudah berjalan baik di dalam rumah tangga, di dalam setiap keluarga, maka harusnya anak-anak kita menjadi lebih kuat ketika menghadapi tantangan-tantangan di luar. Nah, masalahnya tidak semua orang tua, tidak semua pasangan paham tentang 7 pilar pengasuhan. Nah, di kesempatan kemarin kita sudah bahas pilar pertama, yaitu banyaknya orang tua yang hari ini tidak siap menjadi orang tua. Ini dibuktikan dengan kondisi ternyata banyak orang tua ya, dalam pengalaman Bunda juga terjun ke masyarakat, yang nggak ngerti cara mendidik anak dan mengasuh anak. Apalagi ketika mereka berbeda gender, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, dan setiap anak itu memiliki karakter kepribadian yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai orang tua yang memiliki profesi pekerjaan dunia hari ini, ternyata itu dipersiapkan dengan matang oleh orang tua kita. Kita dipilihkan sekolahnya ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, kita diarahkan, kita dikawal oleh orang tua kita agar nanti kita sampai pada satu profesi yang membuat kehidupan kita bisa nyaman ya di usia dewasa. Akan tetapi banyak orang tua lupa bahwa pada saat yang bersamaan kita juga seharusnya dipersiapkan bagaimana menjadi orang tua. Anak laki-laki dididik dan dikasuh untuk bisa menjadi seorang suami suatu saat nanti dan bisa menjadi seorang ayah. Begitu juga anak perempuan. Pada saat yang bersamaan, ketika kita mempersiapkan pendidikan dunianya, harusnya kita paham juga suatu saat dia akan menjadi istri seseorang dan dia akan menjadi seorang ibu. Mendidik anak laki-laki artinya kita sedang mendidik calon ayah di masa depan. Kita sedang mendidik calon suami di masa depan. Nah, seringkali ini yang luput. Jadi kalau kondisi hari ini,
ketika orang tua mengalasankan mereka bekerja di luar rumah ya, sehingga tidak punya waktu lagi mendidik anak, dan pendidikan ini diserahkan kepada support system. Apakah itu keluarga, keluarga terdekat ya, bisa kakek nenek, tante atau adik kakak gitu ya. Kemudian diserahkan juga kepada pembantu ataupun orang yang membantu ART di rumah kita, atau diserahkan kepada daycare ataupun TPA titipan anak. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah apakah orang-orang yang kita titipi anak kita ini mereka memahami dengan baik tentang ilmu mendidik dan mengasuh anak. Mohon maaf, bukan berarti kita merendahkan jenjang pendidikan seseorang ya. Seringkali anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan, ayahnya seorang dokter, ibunya mungkin juga seorang sarjana ya, ternyata dikasuh, mohon maaf, karena dikasuh oleh orang-orang yang SD aja tuh nggak tamat, SMP aja nggak tamat gitu ya. Arti bagaimanapun pendidikan dan pengasuhan yang dialami oleh anak-anak pada usia tertentu itu akan mempengaruhi bagaimana karakter dan kepribadiannya nanti di masa yang akan datang. Nah, artinya kondisi ini berlaku di masyarakat kita. Ayah bekerja, ibu bekerja, anak dititip pada support system yang barangkali belum tentu paham dengan baik cara mendidik dan mengasuh anak pada usia-usia tertentu. Nah, pilar kedua adalah hilangnya peran ayah. Banyak ayah pada zaman sekarang mengatakan bahwa tugas mereka hanyalah untuk mencari nafkah. Mereka mencari nafkah, kemudian mendapatkan uang untuk bisa menyekolahkan anak mereka di tempat-tempat terbaik. Menurut mereka, di sekolah-sekolah terbaik inilah nanti anak-anaknya akan mendapatkan keilmuan, bagaimana nanti mereka menegakkan iman mereka, bagaimana mereka mengokohkan adab mereka gitu ya, nanti berujung kepada akhlak yang baik. Tapi ayah lupa bahwa ada bagian yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Bahwa iman ini bukan hafalan, iman ini adalah sesuatu yang ditanamkan, sesuatu yang dikuatkan, sesuatu yang dikokohkan. Dan itu salah satunya bisa terjadi dengan adanya ayah di dalam keluarga yang disupport oleh ibu. Nah, ketika ayah tidak berperan, apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Banyak penelitian mengatakan bahwa ketika anak laki-laki tidak dekat dengan ayahnya, mereka akan sangat rentan untuk terpengaruh kepada hal-hal yang negatif. Mereka akan mudah terlibat narkoba, terlibat pada tawuran bebas, pada pergaulan bebas, pada tindakan-tindakan kriminal yang lainnya. Karena mereka tidak mendapatkan sosok laki-laki yang mengajarkan mereka tentang kebaikan yang bisa mereka tiru dalam kehidupan mereka. Nah, yang kedua, anak perempuan ketika dia tidak dekat dengan ayahnya, dia akan mudah terlibat hubungan dengan lawan jenis tanpa batas. Nah, nanti kita cerita ya, ada beberapa kondisi yang terjadi disebabkan oleh ini. Nah, itu pilar kedua, hilang ayah sudah tidak lagi terlibat di dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Mereka mengatakan mereka hanya mencari nafkah, mereka hanya perlu menyekolahkan anak mereka di tempat-tempat terbaik, tapi mereka lupa bahwa ada peran seorang ayah yang nggak bisa digantikan oleh siapapun. Nah, yang ketiga, yang menyebabkan terjadinya kekacauan di anak-anak kita sekarang, rapuhnya anak-anak kita di luar sana adalah ketika banyak keluarga yang tidak merumuskan tujuan pengasuhan. Banyak orang tua yang salah menempatkan apa sebenarnya tujuan dari pendidikan dan pengasuhan. Kemarin kita sudah bahas, apa sih sebenarnya tujuan kita mendidik dan mengasuh anak kita hari ini. Dalam beberapa kesempatan ketika Bunda ngobrol dengan banyak orang tua ketika terjun ke masyarakat, Bunda tanya, apa sih arti anak bagi kita? Apa makna anak bagi kita? Maka rata-rata akan menjawab hal yang sama. Bagi mereka, anak adalah harapan. Bagi mereka, anak adalah penerus, ya. Bagi mereka, anak adalah penolong nanti ketika mereka sudah lanjut usia. Lalu kalau kita tanya lagi, apakah hanya sebatas itu? Tidak, lebih dari itu. Banyak orang tua yang berharap suatu saat nanti, ketika mereka sudah tiada, anaklah yang akan mengirimkan doa-doa terbaik, anaklah yang akan menolong mereka untuk nanti bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Artinya anak begitu penting bagi orang tua. Nah, ketika kita bertanya lagi, apa sebenarnya yang menjadi tujuan dan pengasuhan kita hari ini, maka kita harusnya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan bahwa Allah katakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, agar mereka menjadi hamba, menjadi orang yang soleh. Bukankah hidup kita nanti akan berakhir pada sebuah kematian, ya? Dan kematian ini akan menghantarkan kita kepada proses akhirat yang nanti akan ditentukan oleh surga dan neraka. Maka setiap orang mukmin pasti punya visi ketika dia meninggal nanti, ketika nanti dia
selesai dihisab oleh Allah, tujuan terakhirnya adalah surga. Maka barang tentu apapun yang dilakukan hari ini harusnya bermuatan ibadah dan itu bisa mengantarkan kita ke surga. Termasuk ketika kita memiliki anak. Anak adalah salah satu yang kita harapkan nanti bisa menghantarkan kita ke surganya Allah dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, tentu salah satu tujuan kita adalah ketika kita ingin mencapai surga, syaratnya adalah sebuah kesalehan. Maka tujuan dari pendidikan dan pengasuhan anak kita harusnya mampu menghantarkan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, kuat dalam menjalankan kehidupan dan memiliki adab dan akhlak mulia. Maka inilah tujuan pengasuhan yang sebenarnya. Ya, akan tetapi di dalam perjalanan kehidupan seringkali orang tua menjadi kabur tujuan pengasuhannya. Ketika akhirnya direpotkan dengan kondisi-kondisi dunia, orang tua kadang lebih khawatir ketika anaknya terlambat sekolah ketimbang terlambat sholat. Mereka lebih khawatir ketika anaknya nggak menguasai matematika ketimbang menguasai Al-Quran. Orang tua lebih khawatir ketika anaknya nggak hafal rumus-rumus ketimbang dia tidak hafal rukun. Nah, ini yang berbahaya. Pada akhirnya tujuan pengasuhan ini di dalam perjalanan itu keluar dari apa yang diharapkan. Makanya Bunda sering bilang sama teman-teman di sekolah, ke guru-guru di sekolah, hal penting ketika kita akan merumuskan tujuan dari pendidikan ini adalah menyatakan apakah orang tua memiliki tujuan yang sama dengan kita. Kalau enggak, kita akan capek sebagai sekolah, sebagai seorang guru mengingatkan orang tua, Bun, tolong dikawal anak-anaknya, Bun, tolong diulang hafalan anak-anak, tolong dilihatin sholatnya, tolong diperhatikan wuduknya. Karena bagi mereka bukan ini sebenarnya menjadi tujuan ketika anak disekolahkan, ya, bukan tujuan utama. Bagi mereka ini adalah sesuatu yang harusnya kita kerjakan dari pihak sekolah. Tapi mereka lupa semua itu harus dikawal dengan baik oleh orang tua yang ada di rumah. Maka akhirnya banyak tujuan pengasuhan ini menjadi kabur di dalam perjalanannya. Nah, kemudian kemarin kita sudah bahas dengan 3 dasar pendidikan dan pengasuhan. Ketika kita mendidik dan mengasuh anak kita, harusnya kita punya landasan. Sama seperti kita mengajar di sekolah. Kita nggak mungkin ngajarin anak-anak kita tanpa dasar kurikulum yang jelas. Ya, bahkan sampai detail kita buatkan PPH-nya. Sehingga per jamnya kita tahu apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Dan bahayanya banyak rumah tangga yang nggak punya landasan yang jelas. Ya, bukan berarti nggak punya ya, tapi memang nggak punya landasan yang jelas. Ya, minim di sini untuk mendasari apa yang menjadi dasar bagi pendidikan dan pengasuhan anak-anak mereka. Maka di dalam parenting kita mengenal 3 dasar pendidikan dan pengasuhan yang menjadi landasan. Yang pertama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Apapun yang kita ajarkan, apapun yang kita berikan kepada anak kita, ya, di dalam masa pendidikan dan pengasuhannya, ketika kita sebagai seorang mukmin tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah mencontohkan, itulah yang menjadi dasar dari pendidikan dan pengasuhan kita dalam semua hal. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan apa yang dinamakan dengan tahap tumbuh kembang sesuai usia. Kemudian berdasarkan fakta otak. Kemarin kita sudah bahas ya, berdasarkan Al-Quran, ya, salah satu tujuan dari pendidikan kita adalah mempersiapkan anak kita memasuki usia mukallaf, usia akil balik, di mana nanti di saatnya dia siap menerima beban syariat, memahami hukum sebuah perintah atau larangan, sunnah, halal dan haram, perkara yang makruh, mubah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka suatu kesia-siaan ketika kita membekalkan banyak ilmu kepada anak-anak kita, tapi kita luput membekalkan iman kepada mereka. Ya, kita membekalkan banyak pendidikan dan pelajaran, tapi kita lupa menanamkan akidah, iman yang kuat di diri mereka. Sehingga ketika syariat ini sampai, mereka tidak menjadi beban. Nah, ini kemarin sempat kita bahas di kelas bersama Umi tentang tarbiyah Ramadan ya, tarhib wa tarhib Ramadan. Bagaimana kita mempersiapkan suatu saat nanti anak-anak melakukan semua syariat yang ditentukan oleh Allah itu tidak lagi dengan keterpaksaan, tapi dengan cinta, karena sudah didasarkan pada iman. Nah, inilah salah satu yang menjadi dasar dari pendidikan kita kepada anak, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian berdasarkan 3 tahapan usia terbaik, ya, ada usia 0 sampai 7 tahun, 8 sampai 14 tahun, dan 15 tahun ke atas. Nah, Ayah Bunda silakan lihat, kita sekarang punya anak di usia berapa? Kalau kita punya usia 0 sampai 7 tahun, Bunda sering mengibaratkan ini adalah usia pondasi. Ibaratkan ketika kita sedang membangun sebuah rumah, kita menginginkan rumah yang baik, kita menginginkan rumah yang kokoh, maka syarat utama pertama adalah kita harus memperhatikan
apa yang menjadi fondasi dari rumah ini. Maka ketika kita menginginkan rumah yang kokoh, kita pasti memerlukan bahan-bahan yang kuat ya, batu-batu yang kuat, kemudian semen yang dengan adukan yang pas dan dilakukan oleh tenaga ahli. Ini yang harus kita lakukan pada usia fondasi. Ketika hari menemukan ada hal-hal yang tidak berjalan dengan baik pada anak-anak kita, bisa jadi kita luput memperhatikan 3 tahapan usia terbaik. Pertama, pada usia 07 itu di ranah emosi membentuk kepribadian mereka. Apakah mereka menjadi orang yang berlapang hati, orang yang temperamen, orang yang pemarah, atau orang yang sabar, ya, itu ditentukan pada usia 0 sampai 7. Nah, di ranah logika itu berkembang pada usia 8 sampai 14 tahun. Bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka menyelesaikan sebuah persoalan, bagaimana mereka mengurutkan sesuatu secara sistematis, dan bagaimana mereka menampilkan adab mereka, keterampilan mereka sebagai laki-laki dan perempuan, harusnya itu diajarkan pada usia 8 sampai 14 tahun. Nah, selanjutnya 15 tahun ke atas adalah usia aplikasi dari usia 0 sampai 7 dan usia 8 sampai 14 tahun. Oke, berdasarkan fakta otak, ada 3 ranah otak yang sedang kita garap sebenarnya di dalam masa pendidikan dan pengasuhan anak. Maka hati-hati ketika kita menemukan hari ini anak kita suka membantah, suka melawan, ya, tidak mudah diingatkan untuk kebaikan. Bisa jadi selama dalam masa-masa pengasuhannya kita justru merangsang kepada otak reptilnya, otak pertahanan hidup, yang memang nanti reaksinya akan menimbulkan perlawanan. Kita tidak mengembangkan pada otak limbik dan otak korteksnya. Ya, kemarin kita bahas ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pilar keempat ya. Jadi kalau hari ini anak kita bermasalah, suka membantah, terlibat pornografi, game, kecanduan game online, suatu saat nanti bisa jadi mereka terpapar LGBT ya, kemudian juga narkoba dan hal-hal yang lain, itu disebabkan oleh 7 pilar tadi. Yang pertama, memang tidak siap kita menjadi orang tua sehingga kita tidak bisa mendampingi anak, ya, hilangnya peran ayah. Yang ketiga adalah kita tidak merumuskan tujuan pengasuhan. Dan yang keempat, nah kita belajar pilar keempat hari ini. Pada pilar keempat, ya, apa yang menyebabkan kondisi hari ini terjadi pada anak-anak kita hari ini diyakini adalah salah satunya adalah komunikasi yang buruk yang terjadi di dalam keluarga. Kalau kita perhatikan, hari ini kita adalah orang tua yang tergesa-gesa. Pagi kita tergesa-gesa, siang tergesa-gesa, malam tergesa-gesa. Jarang kita yang memiliki waktu yang intens dan dekat berbicara dengan anak. Bahkan kita udah nggak kenal diri kita, apalagi kenal anak kita. Aktivitas kita dari hari ke hari semakin padat dan semakin ketat. Sehingga kita udah nggak sempat punya waktu berbincang-bincang dengan anak-anak kita. Kalaupun kita punya waktu, mungkin kita akan menghabiskan dengan gadget kita, atau nanti menonton. Begitupun dengan anak-anak kita. Kita nggak sempat menyapa keunikan anak kita. Kita nggak sempat lagi membaca bahasa tubuh anak kita. Seringkali anak-anak kita menyampaikan ketidaknyamanan itu dari bahasa tubuhnya. Tapi karena kita terlalu sibuk, karena kita terlalu padat, kita udah nggak sempat membaca bahasa tubuh anak. Padahal bertanya pada seseorang, apa kabar dirimu? Kalau dia bilang baik, gitu ya. Tapi ketika dia mengatakan baik, yang kita lihat adalah bahunya yang turun, matanya yang sendu, wajahnya yang tidak ceria. Menurut kita dia baik-baik saja nggak? Kita akan bilang kamu nggak baik-baik saja. Kenapa? Walaupun dia bilang dia baik, tapi ketika bahasa tubuhnya menyatakan tidak baik, maka kita bilang kamu tidak baik-baik saja. Nah, itu barangkali yang terjadi dengan anak-anak kita. Nah, komunikasi yang buruk di dalam keluarga sering tadi terjadi karena kita sebagai orang tua sering menggunakan 12 gaya populer, ya. 12 gaya populer di dalam komunikasi. Apa itu? Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, memerintah. Coba, ayah bunda sekarang coba review sehari-hari kita dengan anak-anak itu lebih banyak berdiskusi dan berdialog atau lebih banyak memerintah dari pagi. Ketika kita mulai membangun, ketika kita mulai menginginkan dia melakukan sebuah aktivitas, apakah itu mandi, apakah itu makan, apakah itu
mulai dari pagi itu kita udah mulai memerintah. Kita udah mulai memerintah. Bangun lagi nak. Udah jam berapa nih? Ayo, ambil wudhu. Sholat lagi, sholat subuh. Habis sholat, ulang hafalannya sebentar atau susun bukunya. Mandi. Habis mandi makan. Pakai baju, pakai sepatu. Berangkat lagi. Nanti pas pulang sekolah, taruh tasnya. Ah, ganti baju. Makan. Ada PR, kerjakan PR-nya. Kalau nggak ada kerjaan, tidur. Tidur lagi. Mandi. Sore, mandi lagi. Ulang lagi hafalan, sholat. Seringkali tanpa kita sadari, kalimat kita dari hari ke hari itu adalah perintah. Oke? Bayangkan, setiap hari anak-anak kita mendapatkan perintah. Yang kedua, coba perhatikan ya, terutama kita ibu-ibu ya, dari pagi kita sudah memerintah, kemudian ketika anak melakukan kesalahan, yang kita lakukan apa? Tuh kan, udah mama bilang. Coba kalau kamu, itu jadinya kalau kamu gak dengerin mama, atau gak dengerin umi. Akhirnya kayak gini kan, terlambat bangun tidurnya. Oke, itu bahasa kita. Kemudian meremehkan. Kalau anak kita menangis atau merengek karena sesuatu, kita akan bilang, janganlah cengeng sekali, biasa aja. Mama dulu lebih parah dari kamu, nggak kayak gini banget. Ayah juga kayak gitu. Coba diperhatikan. Nah, tadi kita mulai membandingkan. Lihat tuh, abang aja nggak ada nangis. Adik aja yang kecil nggak ada nangis. Masa kamu nangis? Ya, kita membandingkan. Atau mungkin dengan kondisi lain, masa kamu nggak dapat? Nah, teman-teman, kamu bisa semuanya. Kok kamu nggak bisa? Ya, membandingkan. Kita senang nggak dibandingkan? Bunda tanya, bunda-bunda di sini senang nggak dibandingkan? Ustadz Irfan suka nggak dibandingkan sama orang lain? Kadang tersinggung sih, Bun. Kita lebih banyak tersinggung ya. Nah, kemudian apa lagi yang kita lakukan, Bunda? Seringkali tanpa sadar itu ngecap atau melabel anak. Ketika misalnya dia tidak nyaman dengan kita, kemudian dia tidak menuruti kata-kata, tuh kan melawan, kalau dibilangin bandel, nggak bisa dengerin kata-kata orang tua. Makanya kayak gini gitu ya. Kemudian kita mengancam, awas nanti kalau seandainya kamu kenapa-kenapa. Awas nanti kalau di sekolah terlambat. Awas nanti kalau dimarahin guru. Kita ngancam. Awas nanti kalau kamu nggak kerjakan, mama hukum kamu. Awas kalau kamu nanti nggak selesaikan PR kamu. Nggak diizinkan apa gitu ya. Mengancam. Lalu apa lagi yang kita lakukan? Menasihati. Menasihati ini bagus ya. Menasihati ini penting. Tapi kenapa dia digolongkan sebagai 12 gaya populer yang dianggap sebagai sebuah kesalahan? Pertanyaannya. Seringkali Bunda boleh pakai kolom chat ya untuk jawab pertanyaan Bunda Ika. Bunda-bunda ketika menasihati anak ataupun ayah-ayah ketika menasihati anak, seringkalinya itu ketika anak berbuat baik atau ketika anak berbuat salah. Seringkali kita nasihatin itu ketika apa? Memberikan hal-hal baik menurut kita itu ketika anak baik-baik saja atau ketika anak melakukan kesalahan. Rata-rata ketika anak salah ya. Kenapa? Ya kan waktu itu harus dinasihatin, Bun. Oke, coba balikin ke diri kita. Ketika kita melakukan kesalahan, pertama tuh mental kita udah kena ya, kita udah nggak nyaman. Ketika kita dinasihati oleh orang panjang lebar, dan dalam jangka waktu yang lama, kira-kira kita nyaman nggak? Nyaman nggak Ustaz Irfan? Misal kalau Ustaz Irfan tuh lagi salah, terus dinasihatin panjang lebar. Nah, ketika anak salah, iya. Bun, ketika anak biasa kita nasihatinnya panjang lebar ya. Kita nih, nggak usah bawain ke anak kita dulu, kita aja. Ketika kita salah, Ustaz Irfan salah nih, terus Bunda nasihatin panjang lebar. Irfan tahu nggak? Bla 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 bla. Kira-kira nyaman nggak? Apa perasaannya? Kalau salah, pengennya ditegur sekali 2 kali saja, Bun. Habis itu ditenangkan. Nggak mau berpanjang-panjang ya? Iya. Iya. Coba perhatikan, Bun. Seringkali kita nggak paham, kita menasihati abar, kita lupa. Ketika nasihat kita yang panjang itu udah nggak masuk sebenarnya sama anak kita. Kita aja tuh walaupun kita tahu kita salah, ketika terlalu detail orang memarahi kita gitu tuh kali ketika kita menasihati itu ya. Apalagi anak laki-laki ya Bun ya. Anak laki-laki Bun harus tahu. Anak laki-laki itu gelombang otaknya dia nggak siap menerima suara dengan nada tinggi dan yang panjang. Anak laki-laki itu
Kita berbicara dengan dia dengan suara yang tegas dan jelas dan nggak perlu berpanjang-panjang. Maka ketika kita marahin anak laki-laki, Bunda tahu nggak apa yang terjadi di otak? Bun, iya Bun. Terus Bunda ngomel kan? Nih. Tahu nggak yang kedengar saya itu? Irfan, nih, paham? Paham. Sepanjang kita ngomel, dia udah nggak dengerin, Bun. Yang dia dengar ketika namanya dipanggil, kemudian ditutup. Kamu paham? Paham. Itu anak laki-laki, ya. Anak perempuan mungkin akan berkali lipat mendongkalnya. Oke. Jadi kapan kita harusnya menasihatinya, Bun? Ketika anak-anak salah, kita cukup bilang, kamu salah. Bunda nanti akan bicara sama kamu. Ya, kamu harus tahu kamu salahnya di mana. Nah, ketika kita menasihati, kita cari waktu. Nah, ini anak saya laki-laki semua, Bunda. Nah, apalagi nih ya, hati-hati. Kita cari waktu untuk ngobrol dengan dia, ya. Yang penting dia tahu dia salah dan kita akan ajak dia bicara tentang kesalahannya, tapi bukan sekarang. Izinkan dia tenang dulu. Walaupun kita meledak-ledak nih, Bun ya, udah nggak sabar. Karena kalaupun kita marah saat itu, kita nasihati, yakinlah, nggak berapa persen yang masuk ke dalam pikirannya. Yang ada adalah rasa kesal ketika dimarahi. Apalagi kalau nanti misalnya dalam kondisi dia salah itu, dia mengalami juga ya hal-hal yang berkaitan dengan fisiknya. Dia capek, dia lelah, kemudian kita nggak sabar menasihati. Ini akan berbahaya. Oke, setelah menasihati apa, Bun? Yang masuk kepada beberapa gaya-gaya yang 12 gaya populer ini. Membohongi. Nah, hari ini ayah Bunda sering mendapatkan keluhan dari orang tua yang mengatakan, Bun, kenapa sih anak saya itu nggak terbuka dengan saya? Kenapa ya dia nggak mau cerita dengan saya? Kok kayaknya dia tertutup sekali? Terutama di usia remaja ya, Bun ya. Banyak anak-anak yang merasa nggak dekat sama orang tuanya. Mereka nggak mau cerita dengan orang tuanya. Maka Bunda bilang, coba diingat-ingat, apakah kita pernah membohongi mereka? Ya, karena kita bisa cerita dengan orang lain itu diawali dengan rasa kepercayaan. Nah, jangan-jangan anak kita nggak punya rasa percaya dengan kita karena dari kecil suka dibohongin. Apa contohnya? Contoh nih ya, ketika kita pergi misalnya ya, kita pergi, anak kita biasanya di usia kecil itu kan suka ikut. Terus kita bilang, Bunda pergi sebentar, sebentar aja nak. Mau ikut? Enggak, jangan, sebentar aja. Bunda perginya sebentar aja. Ternyata seringkali kita perginya lebih lama dari yang dia pikirkan. Ketika itu dia bilang dalam hatinya, Bunda bohong. Katanya sebentar, ternyata lama. Nah, ada lagi kasus misalnya ketika kita pergi, dia lalu boleh kita pergi, tapi minta syarat. Tapi belikan aku ini nanti, Bun ya, belikan ini ya. Iya, ya nanti Bunda beliin. Ketika kita pulang, kita nggak sempat beliin. Dia tanya, mana Bun? Aduh, Bunda lupa. Bunda nggak sempat, nak. Kita melakukan bagaimana, dia bilang, Bunda bohong. Ya, atau hal-hal lain yang mereka tangkap dari kita. Seringkali ini tanpa kita sadari membuat image pada diri mereka, ayah bunda berbohong dan mereka nggak punya rasa percaya pada kita. Atau dia Bun, karena kita tanpa sadar cerita sama orang lain, dia bilang bunda nggak bisa dipercaya. Oke, membohongi. Selanjutnya apa? Menghibur. Nah, kenapa ya menghibur bisa digolongkan kepada 12 gaya populer, padahal menghibur harusnya baik ya. Nah, coba perhatikan contoh yang Bunda sampaikan. Ada suatu ketika seorang anak ya, dia nggak berhasil juara misalnya atau mendapatkan peringkat seperti yang kita inginkan. Lalu kita nanti akan bilang, oh nggak apa-apa, biasa itu, nak, namanya juga lomba, namanya juga berjuang. Kalau kamu nggak dapat hari ini juara 1 misalnya atau juara berapa gitu, nggak apa-apa kok, insya Allah nggak apa-apa. Terus kita ulang, tapi sebenarnya ya, kalau kamu kemarin ikutin kata mama, nah, tapi setelah itu yang menghancurkan kalimat pertama. Ya, artinya kita menghibur dengan bersyarat. Coba kalau kamu dengerin dulu ini, pasti dapat. Nah, walaupun di awal kita sudah membesarkan hati, tapi di berikutnya kita menghancurkan hatinya. Lalu apalagi mengkritik. Ya, orang tua tanpa sadar tuh sering banget mengkritik anak-anak ya dengan mengatakan, "Hah, tumben." Nah, padahal misalnya kalau dia biasa berantakan terus tiba-tiba bersih, tumben kamarnya bersih, tumben hari ini bisa muji, tumben hari ini jadi baik gitu ya. Kita mengkritik ataupun mengkritik dan menyindir-nyindir ya, termasuk ini menganalisa.
Ketika anak mengalami suatu masalah, kita bilang, tuh kan, makanya Mama tahu nih, ini gara-gara kamu begini. Nah, cepat kita memutuskan. Misal kalau dia bilang, tadi aku berantem sama teman. Kenapa berantem? Ya dia ejek-ejek kamu. Makanya, kamu jangan kayak gitu, kamu sih. Nah, seringkali kita nggak sabaran menganalisa apa yang sesungguhnya tidak seperti yang kita duga. Nanti anak-anak kita akan bilang, sotoy mama sok tahu gitu ya. Oke, inilah 12 gaya populer. Bayangkan ya Bunda, jika setiap hari kalimat ini mereka dengarkan, mulai dari pagi sudah diperintah, ketika salah mereka disalahkan, ketika mereka mengeluh diremehkan perasaannya, ketika dia tidak mampu kita banding-bandingkan, ketika dia sampai pada tahapan dia tidak mampu kita cap atau label ya, dia tidak mau dengerin kita, dia bandel, dia nggak bisa dibilangin, kemudian dengan ancaman, baik ancaman secara nyata ataupun ancaman ancaman dengan kata-kata ya, kemudian menasihati tapi maksudnya menjadi negatif bagi mereka, membohongi, menghibur, mengkritik, menyindir, menganalisa. Setiap hari anak kita mendapatkan ini dari kita, bahasa yang tidak sehat, maka sesungguhnya inilah yang menyebabkan anak-anak kita kehilangan konsep dirinya. Ya, banyak anak-anak hari ini, kalau Bunda lihat kasus kita di media sosial ya, betapa banyak anak-anak hari ini yang gampang melakukan bunuh diri hanya ketika mereka kecewa dengan bahasa seorang ibu, ketika mereka merasa tidak memenuhi harapan kita, ya. Ketika banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman dengan kata-kata yang dilontarkan oleh orang tuanya. Jadi hal seperti ini sangat berpengaruh, Bun. Kata-kata kita itu sangat berpengaruh kepada anak-anak kita hari ini. Ya, ketika komunikasi yang ada di dalam rumah itu hanya menerapkan 12 gaya populer tadi, ya, tidak ada kedekatan, tidak ada kelembutan, lebih sering diwarnai dengan kemarahan, itulah yang membuat anak kita nggak nyaman berada dekat dengan kita. Anak-anak kita tidak lagi memiliki konsep diri yang positif. Ketika di orang-orang terdekat, orang yang dia percaya, ayahnya, ibunya, bahkan guru-guru di sekolah, selalu menggunakan 12 gaya populer ini, inilah yang menyebabkan mereka tergerus rasa percaya diri mereka. Maka kasihan anak-anak kita hari ini. Ya, ini pilar keempat. Banyak kalau kita contohkan dunia, Bunda sering mencontohkan beberapa kasus. Nih, karena bahasa, nanti merangkum semua. Bunda pernah ceritakan pada kesempatan yang lain gitu ya. Ada sebuah kisah seorang anak perempuan, ya, anak perempuan yang pada usia dewasa dia menikah, memiliki 3 anak, dan kemudian dia tega membunuh ketiga anaknya. Ini disebabkan karena traumanya dia dari dari kata-kata yang tidak baik dari orang tuanya. Jadi contohnya begini. Oh, ada yang minta share? Oke, Bunda. Apa yang dialami oleh anak-anak ini? Oleh anak ini. Jadi namanya Sri. Dia adalah seorang aktivis dakwah perempuan ya, aktivis dakwah lulusan ITB. Ya, lulusan dengan nilai terbaik. Nah, apa yang dia alami di masa kecilnya, Sri ini ketika dia kecil, dia selalu dibandingkan oleh ibunya dan dia diremehkan. Mungkin maksud ibunya baik. Dia ingin Sri ini berpacu menjadi lebih baik. Akan tetapi ketika cara yang dilontarkan oleh ibunya tidak pas, ini menyebabkan hatinya rusak. Jadi Sri ini ketika dia kecil, ya, dia mendapatkan sebuah prestasi dan dia bilang sama ibunya, Bu, aku dapat nilai segini gitu ya dengan bahagia. Terus ibunya bilang, ah biasa aja, meremehkan ya, ah biasa aja, segini kamu belum hebat, tuh teman kamu jauh lebih baik, teman kamu lebih hebat dibandingkan kamu. Dia meremehkan, membandingkan, ya. Mungkin maksud ibunya hari itu baik, dia pengen Sri ini lebih terpacu motivasinya. Tapi kondisi ini didapatkan terus-menerus, ditambah dengan ancaman, kadang ibunya mukul, kekerasan fisik, ada kemarahan ya yang terjadi di dalam komunikasinya bersama ibunya. Sampailah pada ketika dia SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Nah, ketika kuliah, dia lulus, memang bukan lulusan terbaik pertama, lulusan terbaik. Dan apa lagi yang dia dapatkan dari ibunya? Tetap dengan kalimat yang mengatakan, kamu tidak lebih baik dibandingkan teman kamu. Sehingga Sri merasa dirinya tidak berarti. Dia merasa dirinya tidak bisa membahagiakan ibunya, tidak bisa menjadi seperti yang ibunya inginkan. Ya, nah ditambah dengan kekerasan fisik yang dialami. Misalnya kadang orang tua beranggapan memukul, ya,
itu adalah cara pendisiplinan pada anak. Memukul adalah cara agar anaknya lebih baik. Ketika Sri ini pada akhirnya menikah, ya dia menikah dengan seorang dosen, ya, dan dia punya 3 anak. Apa yang terjadi pada Sri? Ketika dia menikah, dia bilang gini sama diri, aku tidak mau seperti ibuku. Aku tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh ibuku kepadaku. Itu keinginan dia ya. Tapi ada satu hal ya yang teman-teman harus paham, ayah bunda harus paham. Ketika kondisi kita dalam keadaan panik, terutama dalam pengasuhan, maka yang namanya luka pengasuhan, hal-hal buruk yang pernah kita alami dulu ketika kita masih kecil, itu akan muncul dan itu yang akan menggiring sikap dan perilaku. Jadi ketika istri punya anak, anaknya ini masih kecil-kecil ya, usia 7, kemudian usia 4 tahun ya, kemudian ada yang usia bayi. Nah, yang namanya anak-anak kan tidak selalu baik ya dalam hal ketika mereka bermain berantem. Nah, ketika itu emosi Sri naik, dia melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukan oleh ibunya. Alam bawah sadarnya menggiring dia untuk melakukan itu. Dia marahi anaknya, dia banding-bandingkan, dia remehkan anaknya, bahkan tidak jarang dia pukul anaknya. Nah, ketika dia sadar, artinya udah selesai, reda amarahnya, dia menyesal telah melakukan itu kepada anaknya. Dan ini berulang-ulang dirasakan oleh Sri. Bayang ya rasa putus asanya. Dia nggak pengen, tapi ketika dia dalam masa kepanikan, dia melakukan itu kepada anaknya. Sampai pada akhirnya dia pada tingkat putus asa sebenarnya ya, dengan apa yang dia rasakan. Suara Bunda putus-putus. Sekarang gimana suaranya? Oke nggak? Sa Irfan? Suara Bunda oke? Oke, Bun. Oke, baik. Ada. Nah, kita lanjut ya. Ini kisah nyata. Jadi ini ditangani oleh Pak Ruwa Zainal Fanani. Beliau salah satu guru kita dulu di Yayasan Al-Hufaz ya. Beliau sekarang sudah almarhum. Semoga Allah berikan rahmat kepada beliau. Nah, ketika itu terjadi berulang-ulang, Sri menjadi depresi. Maka pada satu kesempatan ketika dia suka bermenung, dia mendengarkan bisikan. Ini pengakuan dia ketika di dalam ketika dia di dalam terapi ya. Dia bilang gini, dia mendengar bisikan, Sri, kamu bunuh saja anak-anakmu karena mereka masih kecil-kecil. Kalau hari ini kamu bunuh dia, dia akan masuk surga. Semua. Pertama dia bunuh anaknya yang baik. Dia susuin, dia mandikan, dia susui, dia ditidurkannya ya. Kemudian apa yang dilakukannya? Dibekap dengan bantal sampai akhirnya anaknya meninggal, yang kecil yang baik. Dia letakkan. Kemudian pulanglah anaknya yang kecil yang masih usia balita yang mau 4 tahunan datang bermain terus dia bilang, kakak sini sayang sama Umi nak, sayang sama adik-adik, sayang sama Abi, sayang mau nggak masuk surga? Mau, namanya anak kecil kan, di surga nanti enak ada ini, tapi di surga nanti jaga adik ya nak ya. Ya Umi. Nah kemudian apa yang dilakukan? Dia dimandikan, ya dikasih makan, kemudian ditidurkan. Setelah tidur dia bekap lagi dengan bantal, kemudian dia tidurkan di atas tempat tidur. Yang terakhir pulanglah anaknya yang usia TK, ini udah agak besar ya, udah umur 6 hampir 7 tahun gitu, pulang. Yang namanya anak kecil kan, pulang tuh kan ceria, bahagia gitu ya. Dia tanya, gimana kak, sehat? Nah iya, senang belajar di sekolah, senang. Cerita surga sama guru, iya. Kakak mau masuk surganya Allah? Mau Umi gitu kan. Umi titip ya, kalau nanti kakak masuk surga, kakak jagain adik-adik kita ya nak ya. Anaknya nggak tahu ngerti kan, iya Umi gitu kan. Nah akhirnya disuruh mandi, ya bersih-bersih, pakai baju terbaik, makan. Dan dia bilang dia bekap lagi anaknya. Dan yang ketiga ini agak sulit, ya ketika dia bekap, anak ini memberontak. Ya, maka akhirnya meninggal, dia tidurkan. Lalu apa yang dilakukan Sri? Dia termenung, duduk di meja riasnya, nyisir rambutnya ya, dengan pandangan kosong. Malam suaminya pulang, suaminya tanya, mana anak-anak? Dia diam aja. Suaminya agak curiga, kenapa istrinya diam aja dengan pandangan kosong? Oh, dipikirnya anaknya tidur. Tapi ketika diperhatikan, tidak ada gerakan pernafasan, dilihat ternyata anaknya sudah meninggal tiga-tiganya. Bayangkan, ketika Sri dihadapkan dengan psikiater dan diperiksa, apa dia bilang? Sri, saya tidak salah.
Saya sudah selamatkan anak saya dari Sri yang jahat. Dia nggak boleh mengalami seperti yang saya alami. Dia nggak boleh diremehkan, nggak dibanding-bandingkan. Ketika dia kecil, dia masuk surga. Bayangkan, luka batin yang dihadapi oleh anak-anak akibat 12 kata-kata gaya populer ini yang kita lakukan tanpa sengaja. Kita ngancam, ya, kita meremehkan. Ini ya, ayah bunda kasihan. Jadi, kalaupun hari ini kita ketemu anak yang cari perhatian, gitu ya, yang butuh pengakuan pada usia dewasa, kita ketemu orang yang butuh pengakuan, jangan-jangan dia mendapatkan 12 gaya populer ini dalam hidupnya. Sehingga dia butuh pengakuan dari orang lain. Nah ini ya. Nah itu kisah nyata dan banyak kisah-kisah lain yang disebabkan karena lisan, bahkan lisan seorang ibu yang tadi Bunda ceritakan ya, ada siswa SMP yang di medsos itu menuliskan surat kepada ibunya, dia minta maaf dia tidak bisa menjadi seperti yang ibu inginkan ya ketika ibunya menuntut gitu ya. Nah, ini yang terjadi dengan anak-anak kita. Jadi hati-hati, komunikasi ini bisa menghancurkan apalagi diucapkan oleh kita orang tua. Bagi anak kita mungkin adalah dunianya ya. Kita adalah pusat kepercayaan dirinya. Dan hati-hati ketika kita melontarkan ini kepada anak kita. Nah, kita lanjut kepada pilar kelima. Kenapa terjadi kondisi hari ini? Ya, anak-anak yang bermasalah, suka membantah, minim adab, ya mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik di luar sana, disebabkan karena banyaknya orang tua yang tergesa-gesa dalam hidupnya, menginginkan hasil yang instan, dan tidak menjaga fitrah dan adab anak. Ya, orang tua pengennya instan. Salah satu instannya gimana caranya? Mereka pengen iman anaknya tegak, adab mereka bagus, ibadah mereka bagus, hantarkan mereka ke sekolah-sekolah terbaik. Hantarkan mereka ke sekolah-sekolah yang punya program-program pendidikan agama yang baik. Mereka mengatakan, sekolahkan ke sana, maka insya Allah selesai. Maka banyak hari ini anak-anak yang bermasalah yang dihantarkan ke pondok ya. Orang tuanya sudah nggak bisa ngurusin anaknya, udah nggak bisa menjaga anaknya, antarkan anak mereka ke pondok. Mereka berpikir di situ selesai, cukup cari uang dan selesai mendidik anak ini. Kita nggak menjaga fitrah anak kita dengan baik. Kita tidak serius. Dan ini ditandai juga tadi ketika hilangnya peran ayah, betapa banyak ayah-ayah pada hari ini yang hanya berpikir, saya cukup cari uang yang banyak, sekolahkan anak saya di sekolah terbaik, di situ dia akan mendapatkan pendidikan iman, di situ dia akan diajarkan adab, di situ dia akan diajarkan bagaimana bersikap yang baik. Kita lupa bahwa sebenarnya fitrah iman, adab, itu didapatkan dari ayahnya. Jagaan itu dari orang tuanya. Sekolah hanya membantu. Karena iman itu nanti diberikan kepada anak-anak itu dengan hikmah. Dan ini yang terjadi. Sadari ayah bunda, sekolah itu adalah tempat belajar, tempat pengajaran. Tapi pengajaran itu tidak bisa dilakukan sebelum iman dan adab tumbuh dengan baik. Di mana dia ditumbuhkan? Di rumah. Kalaupun contoh nih Al-Hufaz punya segudang program untuk kebaikan anak-anak kita, maka itu hanya sebatas teori ketika itu tidak dipraktekkan. Contoh nih, kita ajarin anak adab ke kamar mandi. Berapa kali sih dia ke kamar mandi di sekolah? Kita ajarkan dia adab tidur. Berapa kali dia tidur di sekolah? Kita ajarkan bagaimana dia berperilaku menghormati orang tua. Siapa yang akan dia lakukan yang menjadi tempat dia berlatih kalau bukan di rumah? Kita ajarkan dia sholat. Sholat apa yang kita kawal di sekolah? Hanya sholat zuhur dan asar. Subuhnya, maghribnya, isanya. Putra itu, nah kemarin kita sempat belajar dengan Ustadz Fauzil Adim, luar biasa sekali ya yang Bunda dapatkan dari beliau. Ketika orang bertanya, bagaimana cara menjaga fitrah anak-anak ini? Ada 3 tahapan usia kita memperhatikan apakah fitrah anak ini, terutama fitrah iman anak ini terjaga dengan baik atau tidak. Yang pertama di usia 2,5 tahun, beliau bilang kan, kemudian di usia 7 tahun, dan selanjutnya di usia 10 tahun. Ketika di usia 2,5 tahun, anak kita tidak nyaman ketika ada yang berbau keimanan yang kita sampaikan. Contoh ya, ketika misalnya anak-anak kita nggak nyaman mendengarkan murotal, mereka nggak nyaman dengar kita ngaji, mereka nggak nyaman ketika kita tinggalkan sholat. Ya, jangan-jangan ada hal yang kita lakukan yang tidak menjaga fitrah imannya dari kecil.
Kita nggak membiasakan dia dengan kalimat-kalimat thayyibah melihat kita melakukan ibadah. Sehingga dia nggak nyaman. Nah, kemudian di usia berapa lagi? Pada usia 7 tahun. Kapan usia 7? Kenapa pada usia 7 tahun? Inilah saat pertama anak mulai diperkenalkan dengan syariat. Salah satunya adalah diajarkan sholat. Nah, pada usia 7 tahun ini kita melihat apakah dia cenderung mengikuti kita atau membantah kita. Maka kalau dia lebih menunjukkan ketidaksukaannya, maka hati-hati, kita akan kawal dia terus sampai usia 10 tahun. Kalau sampai usia 10 tahun belum tetap belum tidak terlihat kecintaannya kepada syariat ini, maka ini adalah usia terakhir yang kita harus melakukan tindakan tegas. Maka pada usia 10 tahun ini anak pertama boleh dipukul pada usia 10 tahun. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara kita menjaga fitrah anak kita ini? Beliau mengatakan, kita merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Dikatakan di situ, hadapkan diri kita, wajah kita kepada agama yang hanif ini. Kita merujuk bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengajarkan. Bagaimana seharusnya kita menjaga fitrah anak ini, mulai dari dia di dalam kandungan, dia dilahirkan, kemudian masuk pada tahapan-tahapan usia berikutnya. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Jadi ayah bunda, jangan titipkan hal penting ini kepada sekolah. Pastikan pengokohan iman itu didapatkan oleh anak-anak itu di rumah kita, dari kita. Karena kekuatan kata-kata seorang ayah jauh berkali lipat dibandingkan kekuatan kata-kata seorang. Suara Bunda hilang. Bunda? Bukan ibadah. Kenapa dia malas sholat, malas mengaji? Apalagi dia udah mau masuk bulan puasa ya, enggan mereka melakukan puasa. Nah, bisa banyak alasan yang capek lah, lemah, nggak kuat gitu ya. Atau hal-hal lain, jangan-jangan kita luput mempersiapkan mereka menjadi balik. Ya, balik bukan hanya bicara tentang kondisi fisik, bukan sebatas haid, bukan sebatas mimpi basah. Tapi balik ini bicara lebih panjang dari itu, bagaimana kita mempersiapkan akalnya, ya, ruhiyahnya untuk bisa nanti menerima beban syariah. Ada hal-hal yang kita lupakan, ayah bunda, tentang tarbiyah jinsiah kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Munculnya kasus LGBT, munculnya perkara pacaran bebas hari ini, salah satunya adalah ketika banyak orang tua lupa mengokohkan anaknya di tentang pendidikan di tarbiyah jinsiahnya, tentang jenis kelaminnya. Jadi beberapa hari yang lalu, Bunda dapat WA dari seseorang mengatakan begini, Bun, apa yang harus kami lakukan ketika kedapatan anak perempuannya pacaran kelewat batas? Ini kelewat batasnya apa? Kelewat batas kota. Apa maksudnya gitu ya? Tapi kita bisa sama-sama paham ya. Betapa paniknya orang tua ketika menemukan anak perempuannya, ternyata ketahuan pacaran itu melewati batas. Sekarang baru tanya apa yang harus saya lakukan. Bunda Iki mau bilang gini, terlambat. Kalau hari ini kita akan bicara itu terlambat. Satu hal yang harus kita sadari, ketika anak-anak kita terlibat pergaulan bebas, ya, artinya mereka tidak paham konsep menjaga diri dengan baik, terutama anak perempuan ataupun anak laki-laki. Hari ini bunda-bunda, kita harus khawatir tentang anak perempuan kita ya. Ajarkan pada mereka tidak hanya sekedar menjaga keperawanan. Mohon maaf, keperawanan hari ini pun bisa dioperasi buat bisa perawan lagi. Jadi anak perempuan kita bukan sebatas menjaga keperawanan, tapi bagaimana mereka menjaga kesucian diri mereka. Bagaimana mereka bisa menjaga diri mereka dengan baik. Dan ini yang hilang di anak-anak kita. Harusnya ketika kita bicara tentang haramnya pacaran, ya, itu kita lakukan mulai dari kecil. Bagaimana dia memahami tentang seksualitasnya, dia laki-laki, dia perempuan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh oleh yang bukan mahram, mana yang boleh terlihat dan mana yang tidak boleh terlihat. Itu dari kecil kita ajarkan secara bertahap. Sehingga dia paham bahwa dirinya seorang perempuan harus terjaga kesuciannya mulai dari dia kecil. Kenapa kita repot-repot hari ini mengajarkan anak kita pakai jilbab?
Bukankah itu bagian dari cara kita memantaskan diri nanti ketika beban syariat menutup aurat ini diberikan, tidak ada lagi keberatan pada diri mereka karena sudah terbiasa. Kenapa hari ini kita di sekolah mengajarkan batasan antara laki-laki dan perempuan, tidak di kelas-kelas tinggi kita sudah boleh tidak bersalaman lagi dengan guru laki-laki, tidak bersalaman lagi dengan guru perempuan, tidak bersalaman lagi di antara mereka. Itu kan bagian dari cara kita mengajarkan, beginilah Islam seharusnya. Tapi ketika orang tua tidak kuat mengokohkan ini, ayah bunda, hanya sebatas program di sekolah, dan inilah yang terjadi dengan anak-anak kita hari ini. Kasus LGBT, ya, salah satunya adalah banyak orang tua yang lupa mengajarkan tentang seksualitas. Seksualitas bukan tentang hubungan seks ya, tapi tentang dia menyadari saya laki-laki dan saya perempuan. Bagaimana seharusnya anak laki-laki bersikap dan bagaimana seharusnya anak perempuan bersikap. Jadi gini, kita bicara tentang kasus kaum Sodom. Dari banyak penelitian yang pernah Bunda baca, dari beberapa artikel jurnal dan juga beberapa ilmu yang disampaikan oleh guru-guru sebelumnya, seringkali kasus LGBT ini terjadi karena salah pengasuhan. Jadi belum ada penelitian yang mengatakan bahwa munculnya kaum Sodom ini, ya, penyimpangan seksualitas ini disebabkan karena kesalahan genetik. Yang ada di dalam penemuan itu adalah orang yang berkelamin ganda. Ya, tetapi walaupun dia berkelamin ganda, dia akan punya kecenderungan sikap menjadi laki-laki atau perempuan. Ya, jadi terlihat kadang dari bentuk fisiknya. Tapi orang yang jelas-jelas laki-laki tapi memiliki kepribadian seperti perempuan atau sebaliknya, itu diyakini karena salah pengasuhan. Kalau kita mengatakan, orang mengatakan begini, saya itu di pengakuan mereka ya, mohon maaf, mereka mengatakan saya ini dilahirkan di tubuh yang salah. Kita sebagai orang mukmin meyakini dengan baik bahwa Allah itu maha sempurna. Untuk satu helai daun yang jatuh saja, itu di dalam pengawasan Allah. Apakah mungkin Allah melakukan kesalahan, salah menempatkan ruh, ya, yang seharusnya laki-laki di tubuh perempuan atau sebaliknya? Dari keyakinan ini sudah terbantah, nggak mungkin. Lalu apa yang menyebabkan ini terjadi? Bun, kita kemarin udah bicara tentang 3 tahapan usia terbaik. Salah satu usia terbaik itu adalah usia 0 sampai 7. Apa yang sedang berkembang di situ adalah ranah emosi, ya, di mana semua emosi ditangkap dengan baik oleh anak-anak kita dan dijadikan sebagai memori terbaiknya. Apa yang dia butuhkan ketika itu? Rasa aman, rasa nyaman, rasa dicintai. Maka ketika unsur ini terpenuhi, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, akan disimpan dalam memori terbaik. Dan inilah yang menjadi standar perilaku ketika mereka mulai masuk masa usia remaja dan dewasa. Nah, kita lihat ke kasus LGBT. Sering nggak atau pernah nggak kita melihat ya ketika ada di lingkungan kita, dia pengen banget punya anak perempuan, tapi qadarullah yang lahir itu anak laki-laki lagi. Atau sebaliknya, pengen punya anak laki-laki, tapi yang lahir perempuan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tua? Kenapa ya juga kadang anak yang dipengenkan anak perempuan itu lahirnya laki-laki, tapi kadang fisiknya itu mengarah kepada perempuan. Mungkin raut wajahnya yang manis gitu ya, bulu mata yang lentik gitu ya, atau memang dia terlahir normal, tapi kita sering memperlakukannya jadi bahan candaan. Ini jadi bahan candaan. Contohnya gini, ketika dia dipakaikan jilbab, didandani seperti perempuan, lalu kita bilang, ih cantiknya, tengoklah, cantik kan dia pakai gini, pakai jilbab persis kayak perempuan. Atau sebaliknya persis seperti anak laki-laki ketika dia perempuan. Apa yang terjadi? Dia tangkap, semua orang yang ada di sekitarnya tersenyum bahagia. Yang dia tangkap adalah rasa nyaman, dipuji. Kita semua suka dipuji. Mulai dari kecil fitrah itu sudah ada. Dia menyimpan rasa nyaman itu ketika dia berpakaian seperti itu, didandani seperti yang menyalahi daripada gendernya, ya. Dia merasa nyaman ketika semua orang tertawa gembira, semua orang bertepuk tangan, melihatkan ekspresi bahagia. Dia simpan dengan baik, nyaman ketika itu. Bayangkan jika ini terus berulang-ulang dilakukan. Kita bercanda, tapi bagi anak-anak mereka nggak bisa membedakan ini bercanda. Bagi dia ini adalah ekspresi terbaik yang dia tangkap.
Nah, apa yang terjadi? Karena ini berkaitan dengan seksualitas, berkaitan dengan gender, kapan ini mulai terpicu? Ketika mereka mulai memasuki usia remaja. Ketika mereka menjelang akil balik, ya, ketika mereka sudah mulai masuk akil balik, nanti mereka akan merasakan ketidaknyamanan ketika mereka seperti laki-laki atau seperti perempuan. Maka bayangan memori yang pernah mereka rasakan itu, mereka akan ulang kembali. Mereka coba-coba pakai perempuan, ternyata nyaman. Kok nyaman ya? Maka ketika ditopang oleh lingkungan, ya ini akan menjadi. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya seksual penyimpangan apa penyimpangan seksual. Ini salah satu ya, dan penyebab-penyebab lainnya banyak. Apakah itu disebabkan oleh trauma? Dan banyak kasus yang mengatakan pelaku hari ini adalah korban, pernah mengalami pelecehan dari orang-orang terdekat atau siapapun yang melakukan itu yang menyimpang dari fitrah seksualnya. Nah ini. Kemudian ayah bunda, banyak orang tua abai untuk mengajarkan rasa malu kepada anak-anak. Ini hati-hati ya ketika kita punya anak kecil. Kadang masih ada di daerah-daerah tertentu atau di kampung-kampung yang punya kamar mandi itu jauh di belakang. Dari depan anak perempuan ini atau anak laki-laki mau ke kamar mandi itu, mohon maaf, sudah diteranjangi dari depan sampai ke belakang. Anak harusnya diajarkan rasa malu ketika aurat mereka terbuka. Kita sampaikan, malu nak, karena ini nanti bisa menyebabkan mereka abai dengan aurat mereka. Kita abai ajarkan tentang batasan aurat. Mana yang boleh terlihat dan mana yang tidak boleh terlihat. Ketika dia sudah mulai besar, siapa yang boleh menyentuh, itu yang Bunda bilang tadi ya, siapa yang boleh menyentuh anak perempuan kita. Dan siapa yang boleh disentuh oleh anak laki-laki kita. Ketika kita nggak kuat di sini, inilah yang terjadi ketika anak-anak kita pacaran. Kita lengah ingatkan mereka tentang konsep halal dan haram. Nah, ini Bun ya, satu kasus yang tadi masalah pacaran. Ya, kenapa anak-anak kita hari ini mudah pacaran? Kadang dibawa oleh kondisi orang tua yang juga membiarkan. Kalau dulu kita ingat ya, barangkali orang tua kita nggak paham tentang agama, maka pacaran itu menurut mereka sesuatu yang boleh. Tapi masih ada batasan. Ketika dulu nggak berani di hadapan orang banyak melakukan apa istilahnya itu bermesraan ya. Tapi lihatlah hari ini kondisinya. Nah, salah satu Bunda sering tanya sama kita ketika tanya sama orang tua ya, terutama yang punya anak-anak remaja, sayang nggak Bu sama anaknya? Sayang. Sayang nggak Pak sama anaknya? Sayang. Seberapa sayang? Sangat sayang. Mau nggak anaknya diambil, diganti dengan barang, contoh dengan handphone keluaran terbaru? Mau nggak Bun? Mereka akan jawab enggak. Kalau Bunda ikut tambah dengan rumah harga 5 miliar, enggak. Ditambah dengan kendaraan dengan harga berapapun, enggak. Bagi mereka, anak mereka sangat berharga. Apapun kondisi sangat berharga. Begitu sayangnya mereka pada anaknya. Oke? Ketika kita mengatakan kita sayang pada anak kita, nggak boleh ada yang mengganggunya. Apa kabar ketika kita membiarkan mereka pacaran? Apa kabar kita membiarkan laki-laki asing membawa anak perempuan kita keluar dari rumah kita, bahkan di depan mata kita? Apa kabar rasa sayang kita ketika anak kita disentuh oleh orang yang bukan mahram? Nyamuk nempel di badan anak kita, kita marah sama nyamuknya. Tapi ketika tak ada tangan laki-laki lain yang menyentuh anak kita, kenapa kita biarkan? Bun, gak ada pacaran halal tuh, gak ada. Gak ada pacaran baik-baik tuh, gak ada. Ketika kita mengizinkan anak kita dibawa dari rumah kita, sama kita bilang ke mereka, nih anak perempuan saya, bawalah kemanapun kamu mau pergi, mau kamu apakan terserah, mau kamu pegang-pegang terserah, nanti 2 jam balikin ke saya ya. Siapa yang bisa memastikan 2 jam itu tidak terjadi hal yang tidak baik? Jadi ayah bunda, banyak orang tua yang mengatakan dia sayang pada anaknya, tapi sesungguhnya dia nggak sayang sama anak-anaknya. Maka kalau hari ini kita khawatir anak kita akan melakukan itu di masa depan, lakukan dari sekarang penjagaannya. Ajarkan mereka tentang halal dan haram itu dari sekarang, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ajarkan kepada anak perempuan kita bagaimana mereka menjaga diri mereka dengan baik. Bukan sebatas keperawanan, tapi kesucian mereka. Maka peran ayah, anak perempuan harus sering dipuji ya. Anak perempuan harus kita peluk sesekali dengan penuh kasih sayang agar dia bisa merasakan inilah pelukan kasih sayang, bukan pelukan nafsu.
agar anak perempuan kita nggak gampang tergoda oleh laki-laki lain. Dan ajarkan kepada anak laki-laki kita bagaimana seharusnya dia menjadi anak laki-laki yang menjaga, bukan merusak. Dulu di zaman Rasulullah ada satu kisah ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku menzinahi. Dia pengen menzinai seorang perempuan. Ketika itu Rasulullah mengatakan, tidak boleh, itu haram. Tapi dia tetap bersikukuh ingin menzinai. Lalu kata Rasulullah, jika engkau ingin menzinai perempuan itu, maka izinkan suatu saat saudara perempuanmu dizinai oleh laki-laki lain. Oh, dia bilang, oh nggak boleh wahai Rasulullah. Kalau begitu izinkan suatu saat ada laki-laki lain yang akan menzinai ibumu. Nggak boleh. Bagaimana kalau dia menzinai anak perempuan? Oh, tidak boleh wahai Rasulullah. Bagaimana kalau dia akan menzinai istrimu? Nggak boleh wahai Rasulullah. Dia marah. Lalu kata Rasulullah, apa bedanya? Bukankah perempuan yang ingin engkau zinai hari ini adalah anak perempuan dari seseorang? Ya, adalah saudara perempuan dari seseorang. Suatu saat dia akan menjadi ayah, jadi ibu dari seseorang, dan suatu saat dia akan menjadi istri dari seseorang. Pernahkah kita bekalkan kepada anak laki-laki kita, nak, ketika kamu bawa anak perempuan orang lain, berarti suatu saat kamu izinkan adikmu, kakakmu dibawa oleh orang lain. Ketika kamu sentuh perempuan lain, nak, berarti suatu saat kamu izinkan ibumu disentuh oleh orang lain, istri dan anakmu disentuh oleh orang lain. Tepat sesuai dengan syariat. Kapan mereka diperkenalkan dengan syariat ini? Kapan kita melakukan ketegasan? Maka di usia 0 sampai 7 adalah pembiasaan, 7 sampai 14 adalah mulai memperkenalkan syariat dan memperketat terus di tahapan usianya, sampai akhirnya mereka balik, mereka tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tapi hari ini banyak orang tua yang abai di bagian ini. Ya, termasuk nih yang punya anak perempuan, Bunda ingatkan ya, kaki termasuk aurat bagi anak perempuan. Dalam beberapa kesempatan Bunda berjalan dengan anak-anak perempuan kita, Bunda bilang, nah, orang mungkin tidak akan jatuh cinta dengan kakimu. Tapi tahukah kalian, begitu aurat kalian terbuka, kaki adalah bagian dari aurat. Ketika kalian nggak pakai kaos kaki dan kalian melangkah, setiap mata yang melihat kaki kalian, dia nggak jatuh cinta sama kaki kalian. Tapi begitu dia melihat aurat kalian, maka malaikat akan mencatat itu sebagai perbuatan dosa dan haram. Bayangkan, kita harus hati-hati ya para ayah, hati-hati. Satu helai rambut anak kita yang terbuka, tanggung jawab kita sebagai seorang ayah. Ketika anak kita nanti di usianya dia memakai celana yang ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya, jilbab yang pendek, itu tanggung jawab ayah. Dan ibu, inilah bagian dari tugas kita mengajarkan anak perempuan. Kawal anak perempuan kita, jaga anak laki-laki kita. Jangan sampai mereka abai dengan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya terjadinya pacaran bebas, ya, pornografi, sebutlah apa yang lain, ya, terjadian dengan kondisi hari ini. Banyak anak-anak yang usia remaja terpaksa nikah karena memang sudah kebablasan, karena memang mereka tidak diajarkan bagaimana menjaga diri mereka dengan baik. Yang ketujuh, pilar terakhir. Nah, ini mungkin yang sering digadang-gadang oleh orang tua justru sebagai penyebab utama. Tapi ternyata ini adalah pilar ketujuh yang goyah. Ketika banyak orang tua lupa mengajar anak bijak teknologi. Salah satunya adalah gadget, ya. Ayah Bunda, kalau kita mengatakan gadget ini sebagai sumber masalah, pertanyaan Bunda Ika adalah, apakah gadget ini benda hidup? Dia benda mati. Dia nggak akan sampai ke rumah kita kalau kita nggak beli. Sampai pun dia di rumah kita, dia nggak akan hidup kalau nggak kita colokin ke listrik. Yang beli listriknya siapa? Lalu ketika dia sudah hidup, dia nggak akan bisa dipakai ketika tidak ada kuota. Yang beli kuotanya siapa? Yang mengizinkan anak kita memakai handphone siapa? Lalu terjadi kerusakan pada anak kita. Tidak pantas kita menyalahkan benda mati ini. Yang salah adalah kita. Medsos, nggak usah dibahas lagi tentang bahayanya. Dan kita orang tua membiarkan siaran TV online yang berbayar dan tidak berbayar bebas di rumah kita. Wifi bebas tanpa batasan. Dan itu semua berakhir kepada pornografi. Banyak kasus pelecehan, pemerkosaan, pembulian itu dipengaruhi oleh media sosial. Ketika mereka menonton pornografi. Maka kalau ditanya, kapan handphone boleh diberikan kepada anak-anak? Sama seperti Bunda bertanya, menurut ayah Bunda, kapan pisau yang paling tajam, yang sangat tajam, boleh kita berikan kepada anak kita? Pisau yang tajam akan sangat berguna ketika kita pergunakan untuk memasak. Tapi dia akan berbahaya ketika digunakan untuk bermain-main.
sama seperti handphone. Handphone hari ini adalah kebutuhan. Kita butuh handphone, karena ini adalah komunikasi yang paling cepat kita gunakan. Banyak kemudahan dengan hadirnya handphone atau gadget. Tapi dia akan berbahaya ketika digunakan tidak tepat. Ya, banyak konten-konten yang sangat luar biasa. Maka ada aturan-aturan. Maka nanti kita akan bisa bahas di kesempatan lain apa yang harus kita terapkan kepada anak kita mengenai handphone. Seharusnya pada usia tertentu mereka hanya boleh memakai, tidak untuk memiliki. Maka mereka adalah hak pakai. Kita bikin komitmen sebelum memberikan handphone kepada mereka. Ketika disalahgunakan, handphone ditarik. Tapi yang berbahaya adalah ketika handphone sudah menjadi hak milik. Mereka akan bilang, ini kan punya aku. Di password pun terserah aku. Ya, karena dia merasa sudah menjadi hak milik. Jadi kita harus cerdas ketika kita terpaksa memberikan handphone ini kepada anak-anak kita. Ya, ada pengontrolan kita soal itu. Nah, ayah bunda, itulah yang terjadi kondisi pada hari ini ketika 7 pilar ini tidak bisa berjalan dengan baik. Maka penting bagi kita untuk belajar agar bisa memberikan yang terbaik pada usia terbaik anak-anak kita. Ada beberapa tahapan yang sudah Bunda sampaikan. Ilmi dan amalkan. Kondisi di luar kita nggak bisa kontrol. Tapi kita bisa membuat anak-anak kita lebih kuat menghadapi semua ketika kita melakukan pengawalan dengan ilmu, bukan hanya sebatas kata-kata. Next, apa yang harus kita lakukan ayah bunda? Kuatkan iman pada diri kita dan anak-anak kita. Minta selalu pertolongan Allah. Kita nggak akan mampu merubah anak kita nggak akan mampu menjaga anak-anak kita tanpa bantuan dari Allah. Maka apapun yang kita lakukan selalu libatkan Allah. Bukankah ketika tubuh kita renta, jalan kita tidak lagi gagah, apa yang paling kita rindukan dari anak-anak kita? Apa yang paling kita harapkan dari mereka? Ayah bunda, ada satu doa yang diharapkan oleh semua orang tua ketika kelak kita sudah tiada. Apa itu doanya? Allahumma firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ketika anak kita berdoa, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Ayah bunda, kata Rasulullah, ini adalah doa bersyarat. Karena ada kalimat, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku, sebagaimana mereka mengajarkan kesolehan padaku di waktu kecilku, sebagaimana mereka menjagaku di waktu kecilku. Sekarang pertanyaannya, apakah kesolehan yang ada pada diri anak-anak kita hari ini, itu kita yang mengajarkan? Apakah kebaikan yang ada pada mereka hari ini, itu kita yang mengajarkan, mengawal mereka? Karena di dalam Islam ya, Bunda, kita mengenal yang namanya dosa jariah dan pahala jariah. Ketika suatu kebaikan diajarkan dan dipakaikan oleh orang itu, maka pahalanya langsung mengalir kepada siapa yang mengajarkan. Jangan-jangan kalimat bismillah anak kita hari ini bukan kita yang mengajarkan. Jangan-jangan Al-Fatihah dan surat pendeknya hari ini bukan kita yang mengajarkan. Jangan-jangan sholatnya hari ini bukan kita yang mengajarkan. Puasanya, menjaga auratnya bukan kita yang mengajarkan, tapi orang lain. Maka ketika dia melakukan kebaikan itu, pahalanya mengalir kepada orang lain, kecuali dia meniatkan kepada kita. Maka sebelum terlibat di dalam pendidikan dan pengasuhan anak kita. Oke lah dia sudah diajarkan oleh orang lain. Setidaknya pastikan kita menjaganya dengan baik. Kita mengawalnya dengan baik. Terlibat di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka secara serius. Karena kita berhak mendapatkan kebaikan doa. Seperti yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Luangkan waktu kita bersama mereka. Bangun komunikasi karena inilah jembatan hati. Ayah bunda, hari ini anak-anak kita banyak yang terluka, banyak yang merasa kesepian, banyak yang merasa tidak punya teman curhat, ya, nggak bisa ngobrol dengan ayah bunda yang selalu sibuk dari hari ke hari. Sesibuk apapun kita, luangkan waktu kita untuk berbicara dengan anak-anak kita. Kalau hari ini kita lihat banyak orang tua yang di panti jompo, mohon maaf, bisa jadi karena memang tidak ada kedekatan dan kelekatan. Karena mengasuh itu adalah dekat dan lekat. Bangun komunikasi. Kalaupun kita sibuk, banyak ilmu mengatakan bahwa ada 3 waktu terbaik
yang bisa kita manfaatkan membangun komunikasi dengan anak kita. Pertama, ketika mereka bangun tidur. Pastikan ketika mereka bangun tidur, kita bangunkan dengan kalimat-kalimat baik. Ayah merangkul anaknya, mengusap kepalanya, membisikkan kalimat-kalimat thayyibah. Maka hari sudah dimulai dengan sebuah kebaikan. Lalu ketika siang hari, ketika kita tidak mampu mendampingi mereka, kita serahkan kepada Allah. Dan kapan waktu terbaik terakhir adalah menjelang mereka tidur. Maka ya Bunda, pesan Bunda Ika, jangan biarkan anak kita tertidur di depan televisi. Jangan biarkan anak kita tidur sendiri tanpa kita dampingi. Karena secara fakta otak, semua yang mereka alami di satu hari itu baru akan masuk kepada memori terbaik mereka setelah 24 jam. Maka penting bagi kita tahu apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Jika itu buruk, buang. Jika itu baik, kuatkan. Perlu kita berdiskusi. Tadi Bunda Ika sampaikan tadi ya, betapa banyak anak-anak remaja hari ini nggak bisa cerita dengan ayahnya, nggak bisa cerita dengan ibunya. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa dekat dan lekat dari usia kecil. Maka ya Bunda, hari ini pastikan malam ini kita menemani anak-anak kita tidur. Tanya, tadi ngapain Bang seharian? Abang ketemu siapa aja nak? Apa yang Abang alami? Ada nggak yang tidak menyamankan Abang? Apa yang membuat Abang sedih? Ada nggak yang membuat Abang gembira? Maka waktu kita untuk mencari tahu apa yang terjadi, mana yang harus kita kuatkan, mana yang harus kita buang. Ketika dia mendapatkan perlakuan tidak baik, dia melihat orang bertengkar, berantem, mengeluarkan kata-kata kotor, dan tidak ada yang mengatakan itu tidak baik, maka dia simpan. Oh, kalau berantem boleh mukul, boleh kata-kata kotor. Maka sebelum itu terjadi, buang. Ya, yang ada yang tidak baik yang mereka dapatkan. Baik, itu yang bisa Bunda Ika sampaikan. Ya, jadi artinya hari ini ayah bunda, inilah masa kita berlelah-lelah mendidik dan mengasuh anak kita. Ini bukan sesuatu yang mudah. Itulah kenapa proses mendidik dan mengasuh ini Allah hargai dengan sesuatu yang luar biasa, dengan sebuah janji, ya, dengan sebuah kebaikan. Maka penting bagi kita untuk belajar. Sekali lagi penting untuk kita belajar. Banyak tempat untuk kita belajar bagaimana kita bisa mendampingi anak kita pada usia terbaiknya. Baik, jazakumullah khairan, ya. Itulah 7 pilar pengasuhan yang barangkali nanti kita boleh cek di rumah tangga kita di bagian mana yang tidak berjalan dengan baik, fungsi mana yang tidak terlaksana dengan baik. Semoga nanti kita bisa punya waktu duduk bersama pasangan untuk mendudukkan kembali pilar-pilar pengasuhan ini, sehingga kita yakin ketika anak-anak kita harus berhadapan dengan dunia luar, karena tantangan ini pasti akan selalu ada, predator-predator di luar itu akan tetap ada sampai kapanpun, maka kita yakin melepaskan mereka keluar di dalam ataupun tanpa pengawasan kita. Begitu, Ustadz Irfan, Bunda serahkan kembali kepada Ustadz Irfan, karena masih ada waktu, kita nanti boleh ada sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Irfan. Oh, baru keluar. Baik, syukran jazakumullah khairan kepada Bunda Ika yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Cukup penting ya bagi kita untuk belajar ternyata, karena akhir-akhir ini juga banyak hal-hal besar yang terjadi di masyarakat kita yang berkaitan dengan rusaknya sebuah keluarga, itu karena kita mengabaikan hal-hal kecil, khususnya seperti yang kita bahas pada malam hari ini, 7 pilar pengasuhan ini. Ketika ada satu yang roboh, dan ini bisa berdampak yang besar di masa mendatang. Tentu ini menjadi keprihatinan bagi kita, dan ini jadi insight yang baru. Jadi pembelajaran bagi kita untuk semua, bisa belajar dan perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita. Baik, kita buka kesempatan untuk dialog. Pertama, ini ada dari Bunda Fatihul Ihsan, Muhammad Fatihul Ihsan, Mulazam 4. Bolehkah saya minta rekaman video materi ini, Bun?
biar suami saya juga mendapatkan materi karena saat ini masih belum pulang dari masjid. Baik, insya Allah untuk materi malam ini sudah direkam dan insya Allah nanti juga bisa diupload. Mudah-mudahan nanti bisa kita bagikan di grup dan bisa dipelajari ulang. Ya. Baik, ini sudah. Baik, silakan ayah bunda yang ingin bertanya, boleh raise hand. Nanti kita bukakan mikrofonnya. Atau juga bisa menyertakan di kolom kolom obrolan. Saya membaca di atas pengasuhan. Ya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ini tadi menarik juga kisah yang Bunda sampaikan terkait dengan bagaimana stres orang tua itu juga bisa dampaknya besar. Seperti kalau tidak salah namanya Sri ya. Sri yang juga bisa membunuh anaknya ya. Ya. Dengan pola pikir yang salah. Betul. Jadi kalau di dalam pengasuhan kita mengenal namanya luka pengasuhan ya Ustadz ya, Ustadz Irfan. Jadi kalau hari ini silakan kita amati diri kita masing-masing ya Ayah Bunda. Kalau ada hari ini yang kita mudah marah sama anak kita, bisa mencubit anak kita, bisa memukul anak kita ya. Kemudian kita bisa melakukan kekerasan baik secara verbal ataupun secara fisik kepada anak kita. Jangan-jangan kita punya luka pengasuhan. Ya, kita pernah merasakan hal yang tidak baik di masa-masa terbaik pengasuhan kita, dan itulah sekarang yang menyebabkan kita bisa melakukan hal yang sama dengan anak-anak kita. Maka ini perlu diselesaikan. Kalau kita nggak selesaikan, anak kita hari ini akan menjadi korban, dan selanjutnya di masa yang akan datang mereka akan menjadi pelaku atas apa yang sedang kita lakukan juga hari ini. Jadi itu bukan sesuatu yang mudah ya, bukan sesuatu yang baik, dan ini akan berefek negatif nanti kepada anak-anak kita di masa yang akan datang. Ya. Barangkali seperti itu Ustadz Irfan ya. Artinya pesan Bunda cuma satu, ayo belajar lagi. Jadi juga ada yang meminta materi di-share tentang 12 gaya populer. Itu sudah ya, kita di-share tadi. Sebutkan juga di grup, juga kita siarkan. Di antaranya yang pertama adalah memerintah, menyalahkan, meremehkan, membandingkan, mencap atau melabel, mengancam, menasihati, membohongi, menghibur, mengkritik, menyindir, dan menganalisa. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Bunda, apa yang harus kita lakukan saat anak laki-laki usia 11 SD, usia 11 tahun? 11 tahun. Sampai 12, sampai dengan 12 tahun suka menjawab dan membantah. Baik, Bunda, kalau seandainya Bunda ingat ya di materi Bunda yang kemarin ya, Bunda Ike coba share lagi ya. Di materi kita yang sebelumnya itu kita bicara tentang 3 tahapan usia. Nah, ini kita bahas di 3 tahapan usia terbaik. Sebentar. Di tahapan usia terbaik itu kita mengenal yang usia 0 sampai 7, kemudian usia 8 sampai 14 dan 15 tahun ke atas. Setiap tahapan usia itu punya karakter masing-masing. Nah, ini ya, sudah muncul ya. Punya karakter masing-masing. Jadi kalau yang Bunda tanyakan tadi, anak kita sedang berada pada tahap kedua. Coba perhatikan. Pada tahap kedua ini, ya, yang sedang tumbuh otaknya, ya kan kita bicara tentang 3 dasar ya, 3 dasar pengasuhan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian berdasarkan tahap usia tumbuh kembang dan berdasarkan fakta otak. Pada usia 7-14 atau 8-14 tahun, yang sedang berkembang itu adalah otak logika. Berbeda dengan usia 0-7 tahun yang berkembang itu adalah otak limbik di ranah emosi. Maka pada usia ini, anak-anak kita pada usia 0-7 ya, dia hanya butuh kenyamanan. Dia akan ngikut apa saja yang kita lakukan. Maka banyak orang tua yang mengatakan,
Bun, kenapa ya ketika anak saya TK itu kayaknya nurut aja. Saya melakukan ini, dia mau ikut, gampang nyuruh salat di nak, mereka cepat berlomba-lomba. Yuk bersihkan ini nak, mereka mau membantu. Tapi pada usia 8 sampai 14 tahun, mereka mulai membantah. Nah, ini hati-hati ya Bun ya. Kita harus pahami dulu, usia 8 sampai 14 tahun yang sedang berkembang adalah otak berpikir. Pada masa ini, dia sedang membangun mekanisme berpikirnya. Maka dia butuh jawaban, kenapa ini harus dilakukan, kenapa ini tidak boleh dilakukan. Kenapa ini tidak boleh untuknya, tapi boleh untuk orang lain. Ya, jadi dia sedang membangun mekanisme berpikirnya. Jadi ketika itu wajar dia mempertanyakan, dan kita mengatakan itu bantahan. Disuruh ini dia bantah, kenapa harus seperti ini? Ngapain harus gitu? Ya, atau dia mendebat. Bunda, dia sedang menguji kenapa Bunda mengatakan ini, sementara dia nggak pengen melakukan itu. Kenapa dia harus melakukan itu? Maka cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah berdialog. Ya, ketika dia menyelisihi apa yang kita sampaikan, kita tanya, kenapa abang berpikir seperti itu? Kenapa abang nggak mau? Apa yang menyebabkan abang nggak mau? Ya, jangan-jangan dia punya pemikiran sendiri, ya, yang tidak sama dengan apa yang kita arahkan. Maka pada usia ini anak-anak itu diajak berdialog, ya, diajak ngobrol, diajak bertanya, ditanyakan kenapa, mengapa, ada apa. Maka ketika kita mengajarkan mereka pun semua juga harus berdasar. Nah, ini kita ajarkan karena dasar. Maka contoh nih ya, kenapa dia sholat? Maka kita boleh katakan, nah, Allah katakan, ajarkan tegakkan anakmu sholat pada usia 7 tahun, maka pukullah pada usia 10 tahun. Maka kami diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan kamu sholat, karena sholat inilah perkara terpenting di dalam Islam. Nah, sholat inilah nanti yang membedakan antara kafir dan mukmin. Dan bunda sama ayah akan kawal kamu sampai usia 10 tahun. Kalau sampai 10 tahun kamu nggak beres sholatnya, mohon maaf, ayah sama bunda terpaksa pukul kalian, terpaksa pukul kamu. Ya, artinya itu diwanti-wanti. Nah, kenapa pada usia ini anak membantah? Satu hal lagi ya bun, faktanya. Kalau dulu bagi kita orang tua adalah pusat kebenaran dan pusat ilmu. Saat sekarang orang tua bukan lagi satu-satunya pusat ilmu dan kebenaran. Anak kita mendapatkan informasi dari banyak hal, dari banyak tempat, dari banyak sumber. Maka ketika kita menyampaikan sesuatu hal dan itu bertentangan dari apa yang pernah dia dengar, ya, atau dia pernah lihat, maka dia akan mendebat kita. Dia sedang menguji. Kenapa bunda bilang tidak boleh, tapi orang lain boleh? Kenapa bunda bilang harus, tapi orang lain kok nggak harus, gitu ya? Nah, artinya dia nanti mulai mendebat kita. Jadi, saran Bunda Ika adalah perbanyak ngobrol dengan anak pada usia ini. Tahan emosi kita, pahami. Oh, dia sedang membangun cara berpikirnya. Maka pertanyaan kita adalah mengulang bertanya kepada dia. Nah, itu barangkali yang bisa kita lakukan ya Bun, pada usia ini. Nah, jadi kita nggak langsung ngecap dia membantah. Itu dari sisi tahap perkembangan otak. Nah, yang kedua, ya, di luar ini, di dalam perkembangan itu ada 3 otak ya yang berfungsi, ya, yang sedang kita kembangkan. Ini yang kita lihat kemarin. Coba Bunda Ike buka materinya. Berdasarkan fakta otak ini ya. Ada 3 otak yang kita libatkan ketika mendidik dan mengasuh anak. Yang pertama adalah otak reptil atau otak pertahanan, otak batang otak ya. Kemudian adalah otak emosi atau sistem limbik. Yang ketiga adalah otak frontal cortex atau otak berpikir. Coba perhatikan, ketika anak pada usia tertentu dia sering mendapatkan kalimat perintah yang 12 gaya tadi ya, perintah, ancaman, dibanding-bandingkan, diremehkan, pernah mendapatkan pukulan gitu ya, ataupun kekerasan, maka tanpa sadar kita sedang merangsang yang berkembang itu adalah otak reptilnya. Ketika dia mendapatkan tekanan, diintimidasi, dikritik, ya, maka yang muncul, yang terstimulan itu adalah otak binatangnya, otak pertahanan. Maka reaksi dari otak pertahanan ini adalah melawan. Dia membantah, dia mukul, ya, sebagai bentuk pertahanan diri. Coba perhatikan cara kita berkomunikasi dengan dia. Jangan-jangan kita sering menggunakan 12 gaya populer ini, terutama dengan disertai dengan nada yang tinggi, maka yang terstimulan itu adalah otak limbiknya.
di samping yang tadi ya, di samping otak logikanya yang sedang berkembang, dia butuh untuk mendapatkan jawaban, bisa jadi juga disebabkan karena perlakuan sebelumnya di usia 0 sampai 7 yang menyebabkan yang terstimulan itu adalah otak reptilnya, otak pertahanan diri. Maka yang muncul itu adalah perlawanan. Suka ngelawan, suka membantah dengan cepat, emosinya tersulut. Maka kita perlu perhatikan, yang harusnya kita ciptakan itu adalah suasana tenang, otak emosi. Itu juga kenapa di sekolah-sekolah ya Bun ya, sebelum mulai belajar itu anak-anak perlu ditenangkan dulu, cooling down dulu, ada pemanasan dulu, ada ice breaking dulu, supaya otak kita nyaman, tenang, barulah hal-hal baik nanti diinstalkan ke dalam tubuh kita. Jadi mungkin dua hal inilah yang nanti berpengaruh ketika anak-anak kita muncul karakter yang seperti sekarang. Dan kemudian kalau secara syariat, kita sebagai orang tua pun harus memperhatikan kata-kata kita. Anak cenderung mengikuti gaya bahasa kita. Kalau bahasa kita keras, dia akan meniru seperti kita. Nah, kita baru kaget ketika mereka bersuara keras, kok ngelawan ya, gitu ya. Tapi dia nggak ngerasa ngelawan, dia sedang mengimbangi suara kita yang sehari-hari, barangkali sudah cukup keras kepada anak-anak kita. Barangkali seperti itu, Ustadz Irfan, kepada Bunda tadi yang bertanya ya, bisa jadi kita pilar kita goyahnya di sini. Sehingga muncullah anak-anak yang hari ini terkesan membantah kepada kita. Caranya adalah dekati lagi dengan cara yang lebih baik. Baik, ini ada satu lagi Bun. Ya, silakan. Bunda, Afwan, Bunda mau tanya, apakah menuruti semua keinginan anak itu menunjukkan kita sayang kepada si anak? Umurnya baru 8 tahun. Karena Bunda nggak tega, apakah Bunda lemah, Bun? Jadi, ya, Bun, bicara tentang pendidikan dan pengasuhan adalah bicara tentang konsep tega dan tegas, ya. Maka berbeda dengan keras. Tega, kita harus ada ketegaan pada kita untuk menyatakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, ya. Maka hati-hati ketika kita menyatakan ini tidak boleh, maka ini akan dibarengi dengan konsekuensi kan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau kita mengikuti semua kemauan anak, ya dia akan muncul menjadi pribadi yang boleh dikatakan ego. Ya, egonya akan terus terbentuk, dia harus dituruti semua kemauan. Suatu saat kita akan kewalahan menghadapi. Maka di dalam pendidikan dan pengasuhan itu, yang pertama bunda sama ayah harus punya visi dan tujuan yang sama, harus punya cara memperlakukan anak yang sama. Jangan sampai berbeda perlakuan. Jadi ayah membolehkan, bunda tidak membolehkan, atau sebaliknya, ayah tidak membolehkan, bunda membolehkan. Maka sesuatu yang boleh dan tidak boleh bagi anak itu harus disepakati bersama. Ya, contoh apa contoh keinginannya, gitu ya. Anak-anak pada usia tertentu itu dia punya sifat egosentris, semua berpusat pada dirinya, semua harus sesuai dengan kemauannya. Salah satu tujuan kita menyekolahkan dia pada usia di bawah 7 tahun itu adalah bagaimana melatih egosentrisnya pelan-pelan berkurang. Ketika dia harus berbagi dengan orang lain, ketika dia harus berinteraksi dengan orang lain, ketika itu dia menyadari bahwa dirinya bukan pusat dari segala-galanya, ada orang lain juga yang akan bersama dia. Nah, masalah menuruti keinginan anak, ya, kita harus lihat apakah keinginan itu akan berdampak negatif pada usia selanjutnya, ya. Ada keinginan yang kita boleh ikuti, ada sesuatu yang tidak boleh diikuti. Tetap ada batasan agar dia paham tidak semua yang dia inginkan akan dia dapatkan. Ya, tidak semua yang dia mau bisa dia peroleh. Karena kalau kita biasakan dia mendapatkan ini suatu saat ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ini akan merusak kepada kepercayaan diri dan mentalnya. Ya, dia akan jatuh ketika itu. Maka kita harus tega, ya. Umurnya 8 tahun itu sudah usia dia harus memahami tentang konsekuensi, Bun. Apa yang boleh dan tidak boleh. Ketika dia melakukan kesalahan akan ada konsekuensinya. Ketika dia melanggar akan ada ikopnya. Nah, ini adalah kita mulai memperkenalkan syariat, ketegasan. Semua yang kita lakukan ada akibatnya. Apakah itu baik atau buruk. Maka perlu Bunda tentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan ingat, ketika kita menentukan ini, ya, kita harus punya komitmen dan konsekuen menjalankan komitmen ini. Sekali tidak boleh, ini tetap tidak akan boleh, kecuali
Nah, jadi anak usia 8 tahun ini sebenarnya sudah mulai bisa diajak berdiskusi ya Bun, karena otak logikanya sudah mulai berkembang, dia sudah mulai diajak berdiskusi, kenapa ini tidak bolehkan? Apa contoh keinginannya misalnya ya? Kenapa nggak boleh? Kapan ini menjadi boleh? Nah, tetap ada ruang kapan dia menjadi boleh. Contoh ya, dia pengen main handphone. Contoh nih, pengen pegang handphone. Maka kita bilang, kakak mau pegang handphone. Ada keperluan apa dengan handphone ini? Nggak ada, pengen main aja. Baik, kita sepakati dulu ya. Harus punya kesepakatan ya, kita sepakati. Kakak boleh mainnya berapa menit? Maka ketika bernegosiasi dengan anak, perlu dipahami, anak pasti akan memilih rentang waktu terpanjang. Maka kita bilang, kakak boleh main handphone, mau 15 menit atau 10 menit? Kita udah pikir nih, dia pasti 15 menit. 15 menit, oke 15 menit ya. Nih, dari jam segini sampai jam segini. Kalau lewat dari 15 menit, Bunda akan kasih warning sebelum 15 menit, kakak harus berhenti pegang handphonenya. Maka penting kita memberikan warning, Bun. Setelah 15, sebelum 15 menit, 1 menit menjelang 15 menit, kita bilang, Kak, sudah 14 menit, tinggal 1 menit, sebentar lagi handphonenya balikin. Oke ya. Nah, pada waktu 15 itu bisa jadi dia nggak mau. Dia ngamuk kan? Dia nggak mau membalikin handphone. Maka Bunda waktu itu harus konsekuen ya, dengan komitmen. Apapun yang terjadi, mohon maaf bilang, mohon maaf Kak, handphonenya Bunda ambil karena kesepakatan kita cuma 15 menit. Dan sekarang sudah 15 menit. Walaupun setelah itu dia nangis berguling-guling, dia mencak-mencak gitu ya, dia ngamuk, bilang sama dia dengan suara tenang, mohon maaf, tadi kita sudah sepakat hanya 15 menit dan 15 menitnya sudah selesai, Bunda sekarang ambil handphonenya. Ingat Bun, anak adalah pembelajar yang baik. Jika satu kali saja kita mengizinkan apa yang kita tidak bolehkan, dia akan belajar, oh, kalau aku nangis, kalau aku ngamuk, kalau aku teriak, pasti dikasih. Dia akan mengulang lagi nanti di masa yang akan datang. Ada lagi yang kita tetapkan, lalu kita berlakukan konsekuensi, dia akan melakukan hal yang lain, berguling, melompat, menangis, bahkan lebih parah mengancam, akan melakukan perbuatan yang tidak baik ketika kita tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Ini bahaya. Ya, maka penting bagi kita menentukan ketika ini sudah ditetapkan, sama-sama dijalankan, dikomitmenkan bersama dengan mereka. Ketika melakukan pelanggaran, kita konsekuen dengan apa yang sudah kita tentukan, konsekuensinya ya, kita komitmen dengan apa yang sudah ditentukan, tidak bergeser ya dengan apa yang sudah kita sepakati. Apapun risiko setelah itu kita dampingi. Dia marah, dia nangis, dia bilang, Mama tahu kamu marah, kamu kecewa, kamu sedih, tapi mohon maaf, ini memang sudah tidak diizinkan, sudah melewati batas. Nah, maka pelan-pelan dia diajarkan untuk bisa menaati komitmen kita. Barangkali seperti itu, Bunda, ya. Baik, Mualim Irfan, udah hampir jam 10, sepertinya cukup ya kelas kita malam ini. Insya Allah nanti kita akan bagi. Kalau masih ada pertanyaan, nanti boleh share di grup, kita ngobrol di grup WA kita. Baik, syukran Bunda yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada ini ada ayah satu Bunda. lagi, Mualim. Ada. Bagaimana sikap kita pada anak ketika dia dipukul oleh temannya cenderung selalu membalas dengan memukul juga. Apakah kita melarangnya, Bun? Bagaimana caranya, Bunda? Oh, ini ya, ini cukup sering terjadi ya ketika anak kita dipukul oleh temannya cenderung selalu membalas dengan memukul juga. Nah, ini dilema ya biasanya orang tua. Kalau dibiarkan bisa jadi dia jadi korban gitu ya, mukul. Tapi kalau seandainya kalau dibalas, jadi bisa juga jadi akan lebih parah gitu ya. Yang pertama, kondisi seperti ini, kita harus cari tahu dulu kenapa dia sampai dipukul oleh temannya. Apakah maksudnya bercanda atau memang sengaja mukul karena kesal, karena marah sama anak kita. Nah, kalau memang disebabkan oleh perilaku dia dipukul, maka tentunya kita perbaiki sikap anak kita dulu. Tapi kalau misalnya itu bercanda dan bercandanya itu kelewatan, barangkali kita bisa membangun komunikasi dulu ya dengan sekolah, ngobrol dengan sekolah kenapa ini terjadi di anak-anak, atau di anaknya sendiri kita tanya kenapa abang sampai dipukul sama temannya ya. Nah, bercanda berarti ke depan kita bilang bercandanya jangan kelewatan. Nah, di kesempatan lain mungkin bisa ngobrol dengan teman-teman anak-anak kita untuk tidak bercanda kelewat batas ya. Nah, kalau kita melarang, nah bahaya juga ya kalau kita melarang jangan pukul balik, bisa jadi
dia akan jadi korban seterusnya. Ya, maka anak kita diajarkan untuk tegas, bisa membela diri. Ketika teman kamu mukul, pertama hindari orang yang seperti itu. Yang kedua, berani katakan, saya tidak suka dipukul. Jadi anak kita punya ketegasan sikap dan kata-kata. Dan itu juga lah pentingnya anak diajarkan bela diri, Bun. Nah, anak laki-laki itu penting diajarkan bela diri. Bun, atau nih anak laki-laki apa perempuan? Tapi biasanya pukul anak laki-laki ya. Anak laki-laki perlu diajarkan bela diri agar dia punya rasa kepercayaan diri dan dia punya keyakinan dia tidak akan mudah diganggu oleh orang lain. Tapi di saat yang bersamaan kita sampaikan bela diri yang dia punya bukan untuk menyakiti orang lain, tapi adalah untuk menjaga dirinya ya dari perbuatan semena-mena orang lain. Maka bilang sama anak, kamu jangan mukul langsung, tapi bilang sama teman kamu, ingatkan dia, saya tidak suka dipukul. Kalau kamu mukul saya akan bisa balas. Ya, jadi ada tahapannya. Tahapan dia bersabar, tahapan dia mengingatkan orang lain, dan tahapan dia membalas. Nah, jadi dia punya beberapa tahapan yang kita ajarkan agar tidak langsung melakukan hal yang sama buruknya dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Jadi ini proses yang bertahap ya, Bun. Jangan selalu disuruh mengalah atau jangan langsung ujuk-ujuk disuruh membalas. Jadi diajarkan dia untuk berpikir menganalisa apakah dia perlu melakukan balasan atau cukup dengan mengingatkan saja. Barangkali seperti itu, Ustadz Irfan. Jawabannya belum tentu memuaskan Bunda ya, tapi nanti mudah-mudahan secara perlahan kita bisa membentuk self-esteem namanya, kekuatan pada diri anak kita. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang sudah ikut dari awal sampai pukul 10 ini ya, 10 kurang 4. Mudah-mudahan kebersamaan kita di penghujung Sya'ban ini menjadi jalan kebaikan bagi keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana mengajak anak-anak beribadah, konsep taklifiyahnya, dan hari ini kita belajar tentang pengasuhan. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk bisa mempersiapkan generasi terbaik setelah kita. Baik, karena waktu sudah larut, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan manfaat. Ya, terima kasih juga kepada Bunda Ike yang sudah memberikan materi. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah berikan kesehatan, Allah berkahi dakwah-dakwah beliau. Adapun segala kekurangan, kesalahan, dan keterbatasan datang dari kami penyelenggara, juga semua kekurangan-kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebaikan, kemanfaatan, dan kebenaran datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah pula kita kembalikan semua pujian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Jazakallah khairan. Lambaikan tangan. Sampai jumpa lagi Ayah Bunda di kesempatan-kesempatan yang lain. Kita nanti akan kabari kelas-kelas berikutnya ya. Kita sampaikan juga selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat bergembira menghadapi Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bersama keluarga, menikmati kebahagiaan-kebahagiaan Ramadan. Amin. Ya. Kami undur diri. Silahkan Ayah Bunda meninggalkan ruang Zoom.